Halo sahabat Hermina, jumpa lagi bersama saya Undun dalam Observasi, obrolan seru varian edukasi. Hari ini Undun akan berbagi informasi untuk sahabat Hermina semua seputar pelayanan instalasi gawat darurat atau IGD. Nah, kesempatan kali ini Undun sudah ditemani langsung oleh Kains instalasi gawat darurat kita, yaitu dengan Dr. Dwiva Tri Rahmawati. Halo dokter. Halo Undun. Selamat pagi dok. Selamat pagi. Halo Sobat Hermina. Gimana dok, siap bagi informasi untuk sahabat Hermina? Siap. Oke. Hari ini kita akan bahas salah satu pelayanan utama juga kita sebutnya ya dok, karena dari rumah sakit itu rata-rata semuanya punya instalasi gawat darurat. Nah, sebelum kita masuk ke pelayanan IGD kita, boleh nggak dok bagi informasi untuk sahabat Hermina semua, sebenarnya gawat darurat itu apa? Oke. Baik Undun, kalau untuk masalah gawat darurat itu sebenarnya adalah suatu keadaan, suatu kondisi di mana pasien-pasien itu membutuhkan suatu penanganan yang apabila tidak ditangani bisa menyebabkan kondisi cedera berat atau memperberat cedera dan bisa menyebabkan kematian. Sebenarnya gitu. Cuman untuk kondisi gawat darurat sendiri sebenarnya dibagi dua ya Undun. Yang pertama bisa kondisi gawat, yang kedua dengan kondisi darurat. Dimana kalau untuk kondisi gawat adalah suatu kondisi atau suatu keadaan di mana membutuhkan pertolongan, tetapi tidak dalam waktu yang sesegera mungkin, gitu. Sedangkan untuk kondisi darurat, kondisi yang membutuhkan pertolongan sesegera mungkin, gitu. Apabila tidak ditolong dengan sesegera mungkin, maka kemungkinan akan menyebabkan kematian atau mengancam nyawa. Oke, berarti buat kondisi gawat darurat ini dua-duanya tetap bisa ditangani di IGD? Bisa. Cuman itu ada perbedaan yang saat penerima pelayanannya dok? Iya benar. Cara membedakannya nih dok, kondisi yang seperti apa aja sih dok yang masuk kategori gawat darurat yang bisa ditangani di IGD? Ya. Kalau untuk kondisi yang bisa ditangani di IGD itu sebenarnya banyak ya Undun, banyak sekali gitu. Cuman kita contohkan aja untuk Sobat Hermina. Kalau kondisi-kondisi yang mana sih gitu ya, contoh gitu. Kondisi dengan kegawat daruratan jantung atau paru. Pasien datang dengan keluhan sesak nafas yang hebat, sesak nafasnya tidak tertahankan lagi gitu ya. Atau kondisi nyeri dada, itu kondisi gawat darurat semuanya Undun gitu. Kondisi nyeri dada, sesak hebat, kondisi yang penurunan kesadaran, yang banyak disebabkan penurunan kesadaran itu banyak penyebabnya Undun gitu. Jadi untuk melihat, oh ini penurunan kesadarannya kondisinya darurat atau tidak ya gitu, boleh dibawa ke IGD untuk dilihat, untuk diperiksa sama kita. Nah, atau kondisi-kondisi gawat kehamilan. Contoh ibu hamil keluar air-air yang banyak dari jalan lahirnya, terus kondisinya perdarahan hebat dari jalan lahirnya. Nah, atau satu lagi kondisi misalnya kontraksi-kontraksi ya, gitu itu untuk dilihat apakah ini kontraksinya aman atau tidak. Nah, itu sebenarnya bisa juga untuk ke unit atau instalasi gawat darurat. Nah dok, bicara soal kondisi gawat darurat, kadang kan ada dari pasien kita yang datang ke IGD, kemudian merasa saat berobat ke IGD, kok saya nggak ditanganin dulu sih, saya udah datang duluan, pasien yang terakhir datang kenapa dia dulu yang mendapat penanganan. Kalau kayak gitu tuh seperti apa dok cara menentukannya sesuai dengan keadaan-keadaan gawat daruratan tadi? Oh iya. Seperti yang udah tadi kita sampaikan ke sahabat Hermina ya Undun, untuk kondisi-kondisi yang masuk ke IGD itu sebenarnya tidak kita lakukan pemeriksaan berdasarkan siapa datang lebih dulu gitu, tapi berdasarkan ke kondisi pasien itu sendiri. Pasien datang dengan keluhan, kita kasih contoh aja ya biar sahabat Hermina lebih gampang untuk mengerti gitu ya. Contoh nih, pasien datang dengan keluhan nyeri ulu hati, mual muntah yang ringan, kondisinya datang nih, dia datang nomor 1 ke dalam IGD. Lalu berikutnya datang pasien nomor 2 dengan kondisi sesak nafas hebat. Dia memang hebat sekali nafasnya gitu. Kalau misalnya tidak langsung kita lakukan tata laksana, mungkin pasiennya nanti akan tiba-tiba henti nafas gitu ya. Nah, jadi antara pasien 1 dengan pasien 2, kita akan melakukan yang namanya triase. Triase itu dilakukan oleh petugas. Kita punya petugasnya yang melakukan itu bagian dari keperawatan atau bagian dari kebidanan yang memeriksa pasien gitu, yang menentukan status level pasien gitu. Kondisi pasien-pasien yang dengan level berat itu tuh akan dilakukan penanganan dulu, baru nanti kita lakukan penanganan kedua untuk pasien yang level sedang maupun yang level ringan. Jadi untuk sahabat Hermina yang datang ke IGD
Kalau dengan kondisinya yang ringan menurut hasil triase, maka akan didahulukan pasien dengan kondisi yang berat. Begitu, Undun. Meskipun pasiennya datang sesudah sahabat Hermina gitu ya, Dok? Iya, Berarti benar. buat di IGD nanti ketika pasien datang itu ada penilaian khusus tersendiri yang disebut triase tadi sesuai dengan level kegawat daruratan atau kondisi berat pasien ya, Dok? Bisa Ya, disebut seperti itu. kondisi berat, ringan ataupun sedang. Oke. Nah, sahabat Hermina, jadi ketika sahabat Hermina masuk ke IGD, ini berlakunya kayaknya nggak di Hermina aja, Dok. Ya. Di semua IGD rumah sakit itu pasti akan ada pemeriksaan terlebih dahulu oleh petugas untuk menentukan apakah masuk kondisi yang darurat yang harus mendapatkan penanganan terlebih dahulu atau bisa diobservasi dan menunggu penanganan gitu ya, Dok. Ya. Kalau untuk alur nih, Dok, alur di IGD kita buat pendaftaran pasien itu seperti apa, Dok? Ya, itu kita punya tim tersendiri, Undun. Nama timnya tim SPGDT. Nanti karena kita berhubungan dengan gawat darurat, masalah keselamatan nyawa, artinya kita mementingkan keadaan pasien dulu baru administrasi. Nanti kan kita akan melakukan pemeriksaan komprehensif ya, dari pemeriksaan di bagian keperawatan atau kebidanan, dilanjutkan kita oleh dokter umum melakukan pemeriksaannya apabila ada kecelakaan lalu lintas atau kecelakaan dalam urusan kerjaan juga ya, bisa dibawa ke IGD Rumah Sakit Hermina.